Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrowati SPD RSC, dosen program studi Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Dengan nomor unik pendidik dan tenaga pendidik 24467686692300243. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mata kuliah Etnoekologi Leser Sunda. Mata kuliah Etnoekologi Leser Sunda merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa ilmu lingkungan pada semester 6. Mata kuliah ini membahas terkait sejarah, konsep dan pendekatan etnoekologi, interaksi dan bentuk adaptasi masyarakat terhadap lingkungannya khususnya di kawasan Leser Sunda, klasifikasi folk, analisis, dan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan yang terakhir yaitu terkait proyek etnoekologi Leser Sunda. Mata kuliah ini terdiri dari 4 CPL, yaitu CPL 1, CPL 5, CPL 7, dan CPL 8 yang diambil dari rumusan CPL Kurikulum Program Studi Ilmu Lingkungan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, konsep, dan pendekatan etnoekologi. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis bentuk interaksi masyarakat dengan lingkungannya, khususnya di kawasan Leser Sunda. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk adaptasi masyarakat dengan lingkungannya, khususnya di kawasan Leser Sunda. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu mengkorelasikan kearifan lokal masyarakat dengan kondisi lingkungan dengan menggunakan klasifikasi folk. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun proyek terkait etnoekologi Leser Sunda. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menerapkan metode project based learning. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pada pertemuan kedua, yaitu terkait pendekatan etnoekologi yang dilakukan secara tatap muka. Metode yang digunakan yaitu discovery learning dengan menyajikan beberapa kasus untuk memperdalam terkait etnoekologi. Dalam proses pembelajaran, saya mengulas konsep etnoekologi Leser Sunda, kemudian menyajikan beberapa gambar dan contoh terkait etnoekologi, yaitu khususnya Festival Baunyal. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan langsung mendapatkan respon dari saya. Sistem penilaian mata kuliah Etnoekologi Leser Sunda meliputi penilaian tugas sebesar 35%, penilaian partisipatif sebesar 5%, dan penilaian proyek sebesar 60%. Indikator penilaian menggunakan rubrik holistik dan rubrik analitik. Berikut video proses pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai kuliah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Oke. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Etnoekologi Leser Sunda. Sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan boleh presensi terlebih dahulu. Sianya sudah saya buka, jadi jangan lupa untuk presensi online dan presensi manual. Oke. Sebelum kita mulai kuliah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan boleh ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Kita kaitkan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, kita akan ke Etnoekologi Leser Sunda. Jadi ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan pertama kita sudah membahas terkait konsep dan sejarah. Jadi capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini kita akan
Yang pertama yaitu sub CPMK 2. Di sini mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, konsep pendekatan etnoekologi. Nah, ini untuk yang indikator pertama sudah teman-teman dapatkan pada pertemuan kemarin, yaitu terkait konsep dan sejarah. Yang sekarang kita akan lanjut ke pendekatan etnoekologi dengan ilmu lainnya, serta pendekatan etnoekologi khususnya di kawasan Leser Sunda. Baik, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat apa itu pengertian etnoekologi? Yuk, etno apa? Boleh angkat tangan? Suku. Boleh ada yang mau menjelaskan minggu lalu itu etnoekologi itu apa sih? Ayo, silakan. Etno apa? Cika, boleh? Etno itu suku, jadi kalau digabungin etnoekologi itu kan dia itu adalah suku yang berada di suatu kelompok atau masyarakat lokal yang berada di daerah tertentu. Oke, dia berkaitan dengan apa? Adat, Adat, sama berkaitan dengan kegiatan di lingkungan sekitar. Oke, kita coba refleksi ulang yang minggu lalu, bahwa etnoekologi itu adalah pengetahuan lokal masyarakat. Di sini jadi yang dimaksud masyarakat adalah masyarakat lokal yang menganalisis semua aspek pengetahuan di sekitarnya terkait pengelolaan sumber daya, pemanfaatan, dan pelestarian. Nah, setelah tahu konsep ini, kita akan lanjut ke pendekatan etnoekologi. Nah, sebelum kita mulai hari ini, semuanya sehat kan? Sehat. Sudah ada yang jalan-jalan? Belum. Sudah ada yang pernah liburan? Belum. Oke, kalau begitu mari kita bareng-bareng liburan ke sini. Oke. Liburan yang pertama adalah gambar-gambar sebelah kanan saya. Nyale. Nyale itu apa sih? Cacing. Cacing laut apa cacing darat? Laut. Oke, habis itu ada gambar ini. Siapakah beliau ini? Ada Putri Mandalika. Terus tiba-tiba ada cacing laut, ada Putri Mandalika. Tiba-tiba itu ada malam-malam. Apa ini? Bau nyale. Oh, ternyata ada tambahan bau nyale. Apa itu bau? Menangkap, mengambil. Dari bahasa mana bau itu? Sasak. Kalau nyale dari bahasa? Sasak juga. Berarti bau nyale artinya? Menangkap cacing laut. Sudah ada yang pernah jalan-jalan ke sini? Pernah. Kapan jalan-jalan ke sini? Di bulan Februari tahun ini? Iya. Ya, di mana? Di Pantai Kuta, Pantai Tega, sama di Pantai Tanjuan. Oke, daerah mana pantai itu? Lombok Utara ke Lombok bagian selatan? Lombok. Oke, Lombok bagian selatan. Terus siapa aja yang melakukan di sana? Kemarin kan sudah jalan-jalan di sana kan? Siapa aja yang ditemui di sana? Masyarakat, wisatawan, tokoh adat. Ada yang ketemu bule? Ada. Ya, oke, berarti ada turis mancanegaranya. Nah, kira-kira apa sih yang unik dari ini? Yuk, apa yang unik dari ini? Sejarahnya, bagaimana sejarahnya? Ada yang bisa mau menjelaskan bagaimana sejarahnya ketiga gambar ini terkait? Berarti kan ada kaitannya manusia, kaitannya sumber daya, sama kaitannya ritual atau tradisi. Yuk, siapa yang mau jelasin sejarahnya? Boleh, silahkan Ivan. Sejarah singkatnya Kopdari mitosnya itu ada dua pangeran yang ngerebutin satu itu raja itu. Jadi daripada dua pangeran ini perang, jadi juga putri ini lompat dari tebing gitu, lompat ke laut, dia berubah jadi nyalinya. Oh, jadi nyali itu adalah perwujudan dari putri. Siapa putrinya tadi namanya? Iya, Putri Mandalika. Berarti sirkuit Mandalika itu dari nama Putri Mandalika ya? Oke. Nah, kalau kita melihat hubungan seperti ini, berarti kan ada interaksi antara manusia dengan lingkungan. Gimana cara mengelolanya dan lain-lain. Oke, selain unik sejarahnya, apalagi uniknya? karena dia itu 1 kali setahun. Oke, 1 kali setahun. Kenapa hanya 1 kali setahun? Ayo, kenapa hanya 1 kali setahun? Karena si putri itu atau si nyale itu hanya muncul di musim-musim tertentu. Siapa yang bisa tahu dia muncul? Tetua adat. Dengan cara apa? Ada perhitungan, berarti memakai pengetahuan
lokal. Apakah itu bisa terjadi di tempat lain, misalnya di Sumbawa, di Jawa, apakah bisa terjadi? Tidak kan, karena hanya paling banyak ditemukan di kawasan Lombok. Ya, nah itu untuk bau nyale. Oke, sekarang kita lihat dulu, bau nyale itu dulu itu adalah dia tradisi. Nah, sekarang berubah jadi apa? Festival. Kemarin festival siapa aja bintang tamunya itu? Ayo. Ya, banyak kan, banyak musik, banyak panggung kan? Oke. Nah, kalau zaman dulu masyarakat itu hanya menangkap nyale itu untuk ketahanan pangan sama ritual adat. Kalau sekarang berubah jadi festival, destinasi wisata. Kalau dulu masyarakat hanya menangkap untuk dapetin protein, kalau sekarang sudah berubah menjadi pola ruang yang berbeda. Jadi ada perubahan pola ruangnya. Oke. Siapa yang pernah makan nyale goreng? Saya. Siapa yang pernah makan pepes nyale? Saya. Siapa yang pernah makan nyale mentah? Saya. Oh, ternyata nyale itu bisa diolah menjadi berbagai bahan atau macam. Nah, dari uraian di atas kita tahu bahwasannya bau nyale dari tradisi menjadi festival, yaitu hubungan antara masyarakat lokal yang awalnya tradisi sekarang berubah menjadi suatu festival yang apabila dibagikan ke dunia justru akan menjadi warisan yang menginspirasi banyak jiwa. Ketika tradisi menjadi rohnya, maka festival merupakan media untuk menebar pesonanya. Jadi kita harus selalu menjaga tradisi kita. Oke. Dari uraian di atas, kita bisa masuk bahwa apa yang sudah kita mulai tadi itu adalah salah satu pendekatan etnoekologi dari segi atau kita sebut dengan chronological approach. Jadi kita akan membahas sejarah itu tadi apa? Kronologinya gimana dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dulu yang awalnya apa? Tradisi berubah jadi festival. Terus habis itu kira-kira kalau sudah jadi festival, maka akan mengetahui masalah yang akan mendatang tuh apa sih? Nah, kalau dilihat dari gambar, suka gambar yang paling kanan, apa yang bisa dilihat dari gambar itu? Ramai, banyak stand, banyak kendaraan. Sebelah ini? Sampah. Oke, bagaimana dampak festival bau nyale ke depannya terhadap lingkungan? Kalau melihat gambar ini, siapa yang mau menjelaskan? Yuk, boleh, Tasya. Silakan dari dua gambar, kira-kira apa dampak ke depannya? Sehingga? Oke, penumpukan sampah berarti nanti akan berpengaruh juga terhadap pencemaran lingkungan. Nah, berarti ketika kita mempelajari suatu tradisi, kita bisa melihat kira-kira perkembangannya bagaimana, proses fenomenanya bagaimana, masalah yang akan muncul itu bagaimana. Nah, itu salah satu pendekatan yang teman-teman bisa gunakan saat mempelajari etnoekologi. Nah, sekarang kita lanjut ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan keruangan. Tadi ini gambar di pantai mana, guys? Seger. Kalau ini gambar di pantai mana? Seger juga. Kalau ini siang, kalau ini malam. Kapan menangkap nyale itu sebenarnya? Subuh, dini hari, dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, jam 3 sampai jam 7. Kalau lebih dari jam itu nyalenya sudah hilang. Berarti kalau pendekatan seperti ini bisa masuk ke pendekatan peruangan. Yang pertama, teman-teman bisa melihat mengedepankan prinsip penyebaran, interrelasi, dan deskripsi. Yang pertama kita mulai dulu dari khasnya. Tadi dia hanya ditemukan di pantai Seger. Kenapa enggak di pantai Senggigi? Kenapa? Kenapa hanya di pantai Seger? Kenapa di Senggigi enggak ada? Karena secara geografi untuk di pantai yang ada di Lombok Selatan itu masuk dalam kriteria tempat perkembangbiakan nyalenya. Oke, jadi dia masuk menjadi habitat si
Nyale. Jadi itu adalah kekhasan di Lombok bagian selatan. Terus habis itu lokalisasi yaitu aktivitas tadi berpusat hanya di pantai Seger sama di pantai Am sama di pantai Kute. Kenapa nggak ada di pantai Ping paling pojok sana? Karena dia ada aktivitas yang paling banyak pemusatannya. Nah, itu bisa dipelajari dari pendekatan keruangan. Dan yang terakhir yaitu skala dan regional hingga hubungan unsur alam suatu wilayah menjadi temporalisasi ruang kayak tadi. Oh Bu, dia hanya bisa ditangkapnya pas subuh. Kalau pas pagi dia tidak bisa menangkap. Gitu ya. Oke. Kira-kira dari dua pendekatan ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba mari kita refleksi lagi. Pada kesempatan pagi ini, apa yang kita pelajari sih tadi? Ada yang mau angkat tangan? Boleh 2 orang untuk angkat tangan? 1 Cika, satunya? Berarti Ivan. Oke, ayo silakan bisa dulu. Mungkin dari yang pertama di sana kan tadi kita udah dijelaskan etnoekologi itu apa. Jadi etnoekologi itu adalah pengetahuan ekologi masyarakat lokal yang berkaitan dengan suku yang ada di sana. Dan untuk pendekatannya itu di sini ada 2 Bu. Jadi yang pertama di sini kita harus tahu dulu Bau Nyale ini sebenarnya tradisi apa. Jadi yang pertama di sini untuk di masa lalu Bau Nyale itu merupakan ritual adat. Jadi di sini itu gunanya untuk ketahanan pangan saja, tapi seiring berkembangnya waktu, Bau Nyale ini berubah menjadi festival atau wisata, yang dimana di sini fungsinya sebagai festival budaya dan wisata yang dimana mengubah pola pemanfaatan yang ada di wilayah pesisirnya. Nah, jadi dari kedua Bau Nyale yang tadi itu kita bisa mencari pendekatan yang dimana di sini ada 2 pendekatan. Untuk pendekatan yang pertama di sini ada pendekatan sejarah. Jadi untuk pendekatan sejarah ini kita bisa mengetahui perkembangan dinamis dari suatu kajian yang dimana interaksi manusia itu terjadi dengan alam. Jadi fungsi dari pendekatan sejarah ini itu untuk mengetahui atau memberikan menyusun perencanaan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Dan selanjutnya di sini ada pendekatan keruangan atau special approach. Di sini yang pertama itu dia mengedepankan prinsip-prinsip penyebaran interrelasi dan deskripsinya. Jadi dilihat mulai dari kekhasan wilayahnya seperti apa, lokalisasinya, skalanya, kemudian regional dan juga hubungan unsur alam suatu wilayahnya. Gitu. Oke, bagus sekali Cika. Jadi kesimpulannya ada 2, yaitu pendekatan kita hari ini yaitu pendekatan sejarah sama pendekatan keruangan. Kalau menurut Ivan gimana? Kesimpulannya apa yang Ivan dapat pagi ini? Ayo. Mungkin topik yang pertama tadi kita udah belajar sejarah dari Bau Nyale ini, terus peralihan dari tradisi ke festival Bau Nyale ini, terus sama ada 2 juga tadi pendekatan sejarah sama pendekatan keruangan dari festival Bau Nyale. Oke, berarti ternyata etnoekologi di Leser Sunda itu banyak ya yang kita pelajari. Nah, contoh ini hanya contoh 1 dari sekian banyak tradisi yang kita punyai di Lombok. Nah, sebelum saya tutup, boleh ada yang bisa menyebutkan tradisi apa aja yang ada di Lombok kita ini selain Bau Nyale? Ayo, yang pertama apa? Bau Nyale, terus? Apalagi? Awik? Awik-awik? Apa sih awik-awik itu? Aturan. Nah, awik-awik itu juga berasal dari bahasa Lombok, yaitu aturan di mana masyarakat tidak boleh sembarangan terhadap sumber daya, nggak boleh eksploitasi berlebihan, nggak boleh masuk hutan sembarangan, nggak boleh nebang pohon, nggak boleh apalagi gunain air berlebihan. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar 2 pendekatan, yaitu pendekatan dari keruangan dan pendekatan dari sejarah. Sebelum saya tutup, ada tugas untuk evaluasi minggu depan. Senyum kan kalau ada tugas?
Bahagia sepertinya kalau ketemu tugas. Bahagia banget. Oke, jadi tugas kita adalah buatlah ringkasan terkait konsep sejarah pendekatan etnoekologi. Berikan contoh satu aja. Tadi yang saya contohkan apa aja? Bau nyale, kawik-kawik. Nah, jadi silakan cari selain apa yang sudah saya contohkan. Oke, silakan kumpulkan tugas pada link G-Drive yang sudah tertaut di grup WhatsApp. Dan yang terakhir, silakan dikumpulkan maksimal hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2026. Terakhir jam berapa? 23.59. Oke. Jadi tugasnya seperti itu. Minggu depan saya tunggu tugasnya. Jadi silakan dikumpulkan dengan baik dan benar. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Tidak? Sudah cukup mata kuliah kita pada pagi hari ini? Sudah. Oke, kalau sudah, mari kita tutup. Sebelum saya tutup, apakah absensinya sudah selesai? Sudah. Hadir semua kan ya? Hadir. Baik, terima kasih. Tugasnya ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada. Sudah cukup? Sudah. Oke. Jangan lupa mata kuliah ini adalah mata kuliah Project Based Learning. Jadi di akhir nanti pertemuan pasti teman-teman akan melakukan project. Jadi ini sebagai pengantar untuk pembekalan project-project selanjutnya. Sium sekali ya? Iya dong. Oke, baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan, absensi juga sudah lengkap, DCO juga sudah lengkap. Mari kita tutup kuliah pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Jadi silahkan boleh dipimpin untuk berdoa. Oke, kita akhiri pada hari ini pada cara berdoa. Menurut agama teknik dan berdoa nanti mulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Demikian video pembelajaran mata kuliah Etnoekologi Leser Sunda yang diajarkan pada program studi Ilmu Lingkungan Etmipa Universitas Mataram. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.